Selamat pagi, Shalom. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita ajak seluruh keluarga kita menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita persiapkan iman kita. Kita persiapkan firman Tuhan, Alkitab kita. Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bangun. Mari kita bersegera. Mari kita menyembah Tuhan. Di pagi hari ini, Tuhan masih izinkan kita boleh bangun, dengar firman Tuhan. Kita percaya ada Yesus menjadi penolong kita. Dan kita berpegang pada firman-Nya. Kita berpegang pada sabdanya. Oleh karena itu, mari kita saat teduh. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus pagi hari ini. Lawatan firman Tuhan menguatkan kami di pagi hari mengawali seluruh pekerjaan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan yang ajaib itu, Tuhan yang bangkit itu, Tuhan yang mati dan naik ke surga itu, kami boleh menang. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus, kami bangun pagi, kami mau persiapkan hati kami, mau menyembah Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, termulia nama-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menguatkan kami, Maha mencukupkan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Siapa yang berpegang NKB 116 pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhan. Percayalah dan pegang tangannya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sekali lagi kita puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Shalom. Perkatakan amin pada pagi hari ini kita bisa bangkit. Kita bisa bangun. Penyertaan Tuhan. Pelihara kita sampai pagi hari ini. Mari kita bangkit. Mari kita bangun. Mari kita bersegera. Kita bernyanyi. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupmu mulia, hidupmu mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya. Percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sungguh bahagia. Sekali lagi, apa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupmu yang mulia dalam cahaya, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah, katakan. Percayalah dan pegang sabdanya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sungguh bahagia. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Seizin Tuhan kami boleh bangun pagi. Seizin Tuhan kami boleh bernafas. Seizin Tuhan seluruh panca indera kami berfungsi. Kami tahu kami ini adalah milik-Mu. Engkau Tuhan kami Bapa.
Ajar kami pagi hari ini belajar setia pada Tuhan. Belajar duduk di kaki Yesus. Merenung, mengamalkan firman Tuhan yang kami dengar. Puji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Di sisa hidup kami ini Bapa, kami belajar setia. Di sisa hidup kami ini Tuhan, kami belajar bersyukur. Di sisa hidup kami ini kami belajar berbagi Tuhan. Berbagi waktu, berbagi firman Tuhan, berbagi sukacita. Puji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Kita mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dalam memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang penting khasiatnya, emangnya saya beli mereknya. Itu slogan itu di iklan. Merek bukan segala-galanya. Kenapa seperti itu? Bukankah orang Kristen dikatakan ayat 10? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan Allah. Dari mana kita dibuat oleh Allah? Dari debu tanah. Tapi jangan sepele. Ketika kita diciptakan dari debu tanah, digempal-gempal dan dibentuk, itu artinya apa? Tanah itu rapuh. Tanah itu sementara akan runtuh usia. Apa yang mau dijelaskan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita belajar. Kalau toh kita ini buatan Allah, diciptakan Allah dari debu tanah, itu artinya kita terbatas. Hidup kita singkat. Maka ketika kita rapuh, ketika kita tak berdaya, ketika kita singkat, apa yang mau kita lakukan dalam hidup ini? Bisakah kita bertahan? Ini persoalannya. Maka kita sukar bisa memuji Tuhan dengan benar. Karena kita memahami usia yang kita miliki ini adalah milik kita. Kita sukar memahami
Sesungguhnya kita ini adalah bukan milik kita, milik Tuhan. Maka apa yang kita miliki ini adalah bukan milik kita, milik Tuhan. Karena kita buatan Tuhan, diciptakan Allah dari debu tanah. Kita rapuh, kita tak berdaya, umur singkat. Saudara-saudara, kita boleh bayangkan umur yang singkat. Satu hari bagi Tuhan, 100 tahun bagi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita buatan Allah. Berarti itu artinya apa? Allah itu sang produsen yang hebat, yang ulung. Kita produknya berkualitas, terjamin. Di mana letak mutu yang kita miliki itu? Ada 3 mutu yang kita miliki itu, antara lain 1, kita diciptakan Allah dengan tubuh yang hidup. Itu artinya apa? Hidup kita ini, tubuh kita ini hidup. Yang kedua, diberi jiwa yang hidup, diberi roh yang hidup. Ketika kita dihembuskan napas bagi hidup kita, disitulah kita. Maka diberi kesempatan kita. Ketika kita diberi roh yang hidup, kita diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ini buatan Allah. Sang produsennya adalah Allah. Hidup kita terjamin, mutu kita terjamin. Walau singkat, tapi hidup kita bermakna. Kita boleh memahami itu. Apa yang mau kita bisa katakan kepada Tuhan? Ketika kita rapuh, ketika kita umur kita singkat, apa yang mau kita katakan kepada Tuhan? Yang mau kita katakan adalah belajar bersyukur, belajar berdoa, belajar beriman. Lalu ketika kita punya kualitas, karena kita diciptakan dalam Kristus, maka ada 3 hal standar apakah kita berkualitas atau tidak. Ada 3 hal sebagai standar apakah kita berkualitas. Yang pertama adalah kita buatan Allah. Apakah kita mempermalukan Tuhan? Apakah kita menyepelekan Tuhan? Apakah kita tidak mengakui Tuhan? Atau sebagai buatan Allah, bersediakah kita memuliakan Tuhan? Mari kita bagi waktu kita. Mari kita isi hidup kita yang singkat ini. Kita jangan larut, bersungut-sungut, jangan larut, tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita bangga dengan apa yang kita miliki, tapi kita tidak pernah bangga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Seolah-olah apa yang kita miliki itu adalah karena karya kita. Padahal kita buatan Kristus. Kita ini mampu menjadi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi standar apakah kita berkualitas? Sudahkah kita dalam Kristus Yesus sebagai ciptaan baru? Apakah kita semakin mirip atau menjadi imitasi Kristus? Ketika kita menjadi mirip, lalu kita menjadi imitasi Kristus, kita harus bersedia meniadakan hidup kedagingan kita, menyalipkan ego kita, menyalipkan hidup menang, menyalipkan segala nafsu kita. Kita harus memenangkan pertandingan. Pertandingan apa itu? Hidup di dalam roh. Hidup dalam daging adalah hidup dalam percabulan. Ada banyak kita ini yang percaya. Kita katakan kita hidup dalam roh,
Tapi perbuatan kita perbuatan kedagingan. Ada banyak kita katakan kita pengikut Kristus, tapi hidup dalam percabulan. Tidak menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Hidup dalam Kristus Yesus. Kristus yang hidup. Kristus yang di depan. Kita semakin kecil, dia semakin besar. Yang ketiga, apa standar? Apakah kita berkualitas atau tidak? Bersedia melakukan pekerjaan baik. Antara lain, apakah kita mampu melakukan perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Kristus? Dengan menyerahkan tubuhnya siap berbagi. Dengan menyerahkan tubuhnya bersedia bagi sesama. Tidak mencari gengsi, tetapi mencari kualitas sebagai orang percaya. Mari kita awali di hari ini berserah kepada Tuhan. Apakah keluarga kita sudah keluarga yang berkualitas? Menyadari hidup kita buatan Allah. Apakah Bapak Ibu sudah memahami kita buatan Allah dan kita harus mengabdi kepada Tuhan Sang Pemberi hidup? Apakah kita masih betah? Masih lebih suka tinggal di tempat yang tidak benar? Apakah kita bersedia mengikut Tuhan? Menyalipkan kedagingan kita mengikut Tuhan? Ataukah kita dalam Kristus sebagai imitasi Kristus? Mirip dengan Kristus, melakukan kehendak Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami tidak bisa melakukan ini semuanya. Tapi kami percaya oleh Roh Kudus-Mu mengajari kami. Bersedia mengikut Tuhan dengan benar. Meninggalkan kedagingan kami. Meninggalkan hawa nafsu kami. Nafsu jahat, nafsu serakah, nafsu apapun yang tidak berkenan, nafsu dunia, nafsu kedagingan, yang tidak pernah peduli dengan Tuhan. Ajar kami di sisa waktu kami ini Tuhan. Mana tahu kami di ke depan, Tuhan izinkan kami. Dengan waktu yang sisa ini, pakai kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau menyadarkan kami betapa kami butuh sebuah hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Kasih Tuhanku lembut. NKB 73. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar. Kasih besar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Mari kita ulangi pujian ini Bapak Ibu Saudara-saudara, katakan amin. Kita bernyanyi kembali. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar. Kasih besar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita berserah. Apapun yang menjadi topik doamu,
Perkatakan kepada Tuhan, apapun penyakitmu, taruhkan tangan kananmu pada penyakitmu. Kami percaya, saudara-saudara yang mendengarkan YouTube ini, kami berharap Yesus menyembuhkan penyakitmu. Apapun penyakitmu, perkatakan kepada Dia. Jangan ragu, imani. Yesus itu penyembuh. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan yang menyertai kami. Secara khusus Bapak, kami berdoa siapapun yang mendengar YouTube ini, yang mendengarkan acara ini, dia datang bawa penyakit. Letakkan tangan kananmu pada penyakitmu. Perkatakan, pegang penyakitmu. Apapun penyakitmu. Kalau engkau sakit, ada kanker pada payudaramu, perkatakan, dalam nama Yesus aku sembuh. Lalu perkatakan, aku stroke, strokeku sembuh. Perkatakan, dalam nama Yesus, ada bendolan tubuhku kanker. Dalam nama Yesus, aku pulih dan sembuh. Demikian juga Tuhan, apapun penyakitmu, ginjalmu bermasalah, dalam nama Yesus engkau pulihkan. Jantungmu bermasalah, dalam nama Yesus. Pankreasmu, dalam nama Yesus. Prostatmu sembuh, dalam nama Yesus. Jenis penyakit apapun yang melekat pada tubuh kita, perkatakan, dalam nama Yesus aku sembuh. Kami juga berdoa, siapapun yang berpenyakit paru-paru, perkatakan, dalam nama Yesus batuku, paru-paruku sembuh. Kami percaya Tuhan, segala penyakit yang melekat dalam tubuh kami, hanya satu nama-nama Yesus menyembuhkan itu Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan itu luar biasa bagi kami. Engkau baik Tuhan. Bahkan engkau menang dari kematian. Segala penyakit engkau sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami Bapa. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa. Buat saudara kami. Harefa. Bapak Dires, Ibu Harefa. Tuhan menyertai dia dalam pekerjaan. Kami juga berdoa bagi tetangga yang di depan kami ini Bapak. Tuhan pelihara dia Bapak. Ada ibu di sana. Waktu yang tepat berikan dia kekuatan. Demikian juga yang baru berduka yang di samping kami ini. Hibur mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapak. Siapapun yang di depan acara YouTube ini. Ada suami, ada istri. Berikan dia kemenangan Tuhan. Diberkati ladang, diberkati jualan, diberkati ternak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan. Anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menjamin pertumbuhan anak-anak kami. Anak kami Sofia Irene. Anak kami Yoel Anugrah. Istri hamba-Mu Bapak. Kami hamba-Mu Tuhan. Kami mau berserah. Engkau jamah kami Bapak. Tumpangan tangan Kristus menyertai kami. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan. Seluruh jemaat-Mu di Mandala Tuhan. Tidak tersebutkan kami satu persatu Bapak. Mereka yang sakit, mereka sembuh. Mereka yang berkekurangan dicukupkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini, ada keluarga-keluarga yang sudah lama Tuhan belum punya keturunan. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau hadir melawat mereka. Diberkati Tuhan rahimnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Anak-anak kami Tuhan jauh dari narkoba. Jauh dari begal Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Anak-anak kami bertumbuh. Anak-anak kami berkembang. Tuhan yang pelihara. Tuhan yang menguatkan. Anak-anak kami Tuhan masa depannya. Engkau menjamin anak-anak jemaat. Tuhan jamin semuanya Tuhan. Para orang tua. Hidup kudus di hati. Hidup kudus bagi kemuliaan bagi Tuhan. Demikian juga kami berdoa Bapak bagi rumah tangga. Diberkati anak mereka yang belum punya pasangan hidup. Demikian juga kami berdoa Tuhan. Yang punya persoalan rumah tangga, diberkati mereka Engkau solusinya. Demikian juga kami berdoa Bapak.
buat keluarga GKI Sumut di Medan. Saudara kami Beni Sihotang bersama ibu dan anak-anak. Berencana mereka di periode kedua Tuhan menjadi calon DPRD Sumatera Utara dan Medan. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Diurapi mereka jadi pemimpin yang setia. Kami juga berdoa salah satu pasangannya Tuhan yang jadi anggota DPR Pusat. Jama dia berikan kemenangan baginya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaatmu di Brastagi Pendeta Juan. Bapak sehat juga diberkati. Ibu Elfrida juga diberkati. Demikian juga Pak Siwaya juga diberkati. Demikian juga Tuhan Bapak Tambun diberkati. Bapak Sagala juga Ibu Simbolon diberkati. Bapak Tiara juga diberkati. Ibu Pardede juga diberkati Tuhan. Tuhan jamah mereka Tuhan. Ada jemaatmu yang belum berketurunan di sana. Dalam nama Yesus engkau mendengarkan doa mereka. Demikian juga jemaat di Medan, di Mandala Tuhan. Jemaat sekarang, urapan Tuhan, diberkati ladangnya. Itu doa dan permohonan kami. Kami berdoa buat panitia pembangunan. Agar jujur mengelola keuangan Tuhan. Sehingga pembangunan ini berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, diberkati keluarga Opung Moher Tuhan. Yang sudah semakin tua renta. Dia memberi ucapan syukurnya pembangunannya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan. Diberkati Tuhan, dilindungi Bapa. Demikian juga Sinambela Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, Tuhan berkati itu kami dan nilai kami itu. Terima kasih Bapa, termulia namamu. Bagimu kemuliaan dalam nama Yesus Kristus. Terpuji engkau Bapa atas kuasa penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami bisa bangkit, kami bisa bangun, kami bisa beraktivitas. Semua karena pertolongan Tuhan. Kami mau serahkan doa kami, permohonan kami ini. Engkau menjawab dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sempurnakan doa kami ini. Seperti doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Shalom.